Hai, halo semuanya. Masih cari-cari kesibukan saat di rumah, cari-cari kegiatan karena lagi pandemi corona. Jadi kita bikin kegiatan-kegiatan yang lebih bermanfaat biar nggak bosan. Hari ini kita mau bahas tentang pasangan atau jodoh yang tepat untuk diajak ke pernikahan. Terus ciri-cirinya bagaimana sih kalau kita udah tahu bahwa oh ya udah ini udah cocok, oh yang ini udah oke nih untuk diajak serius. Nah, itu ciri-cirinya seperti apa gitu. Nah, sekarang saya mau cerita dulu nih sedikit awal pertama ketemu sama suami. Nah, kalau dulu awal yang bertemu sama suami itu, aku termasuk anak baru yang baru ngelamar di salah satu bank swasta. Nah, kemudian di situ kebetulan ada suami pas saat aku wawancara. Nah, cuman waktu itu masih awal-awal mula, jadi kita cuman ya kali sapa-sapa doang. Terus kalau dia sih kata teman-teman kayak pandangan pertama. Kalau aku dengar dari teman-teman tapi nggak pernah dengar dari dia. Aku dengarnya dari orang lain yang menyampaikan aku, dia kayaknya udah ngeliat pas saat pandangan pertama. Entah bener atau enggak kita nggak tahu ya, itu kan kata orang. Nah, kemudian lama tuh pendekatannya hampir 1 tahun ya kan. Pas 1 tahun baru deket karena aku ada penolakan seperti kayaknya nggak mau temenan, sombong katanya, jadi ilfeel. Terus kemudian sempat mundur, terus akhirnya bisa deket lagi. Nah, itu gimana ceritanya, terus gimana tanda-tandanya bahwa kita yakin oh ya udah suka nih gitu, ya udah lanjut, gimana sih tanda-tandanya. Kalau aku pribadi, kalau aku pilih pasangan itu harusnya yang bisa kuat mentalnya. Kuat mentalnya misalnya dari awal kita udah kasih tahu sifat-sifat kita masing-masing dan udah ditunjukin di awal bahwa sifatnya kayak gini-gini. Ya udah, kalau misalnya mau lanjut ya terima apa adanya, kalau enggak ya jangan. Karena apa? Karena nanti kedepannya itu nggak bisa dirubah. Nah, nanti kalau takut kaget atau gimana, mentalnya nggak kuat, jatuhnya malah berakhir di tengah jalan gitu. Jadi yang bener-bener sifatnya ya ketahuan dari awal lah ya, kalau dia nih begini 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 gitu. Kalau mau ya lanjut, kalau enggak. Nah, itu yang pertama, ciri-ciri yang kalau dari aku ya. Nah, kayak yang kedua itu sifatnya dia. Karena kan kalau misalnya kita nikah tuh ada yang namanya kebutuhan lain selain cinta ya. Maksudnya kebutuhannya itu seperti finansial, terus keamanan, tanggung jawab, rasa tanggung jawabnya bagaimana. Nah, itu aku ingat salah satu atasan aku pernah bilang kayak gini, Rati kalau misalnya cari suami ya, uh, jangan cari anak orang kaya, jangan lihat dia anak orang kaya atau enggak gitu. Tapi bukan berarti aku menjelekkan anak orang kaya, tidak. Maksudnya jangan mengandalkan kekayaan orang tuanya, karena yang namanya kekayaan itu pasti akan habis seiring waktu, akan kepake terus akhirnya habis gitu. Nah, tapi lihatlah dengan laki-laki itu apakah dia pekerja keras atau enggak gitu. Jadi kalau misalnya dia bukan anak orang kaya, anak orang biasa-biasa aja tapi dia bekerja keras, nah kemungkinan dia bisa bawa keadaan yang lebih mapan nantinya, karena dianya sendiri itu tidak pantang menyerah. Itu yang kedua. Yang ketiga, rasa tanggung jawabnya. Karena apa? Nanti di rumah tangga itu akan ada cobaan-cobaan, akan ada ujian-ujian yang nantinya kita bisa lewatin atau enggak. Nah, kalau dari saat pendekatan atau saat pacaran dia tidak menunjukkan rasa tanggung jawab, ya jangan dilanjutin gitu. Nah, itu dari aku ya. Nah, kemudian kita bisa tanya nih sama suami itu, kalau aku ketemu itu di dia ciri-cirinya ada. Nah, kalau dia gimana sih cara dia nentuin pasangannya saat deket, maksudnya wanita seperti apa gitu kira-kira, laki-laki itu butuh wanita seperti apa yang untuk bisa diajak berumah tangga, ciri-cirinya gitu. Hey, jadi bagaimana ya? Jadi Apa? ya, Dia bilang apa? Ada dia intermezzo, bilang ada anak kita sebentar biasa ya. nih anak-anak nih eh, crying loud, continue aja, oke? Ini namanya Darel. Ini Darel kita tahu no, dia nggak Yaudah, dia nggak taruh suka di shoot. di bawah dulu, continue aja, Ya oke? udah, lanjut. Continue, 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 oke, dah. Halo. Nah,
Nih sekarang aku mau cerita dari bagian aku nih waktu ketemu sama istri. Jadi memang ya bisa dibilang cinta pada pandangan pertama atau eh, yang kalau ketemu tuh jadi bikin hati deg-degan, Itu eh, ciri-ciri yang pertama. pengen bikin hati ketemu deg-degan. lagi gitu kan, memikirkan sepanjang waktu. Ya memang Kenapa? memang waktu itu agak lebay, cuman ya itulah apa adanya Tunggu. yang dipikirkan ketika Makan, Farhan. saat itu. Nah, kenapa waktu itu akhirnya memilih istri aku yang sekarang? Karena memang eh, ya menurutku ya mungkin kalau cocok 100% belum tentu juga. Cuman apa yang menjadi komitmen kita berdua ya alhamdulillah bisa kita jalani, sudah kita niatkan bersama sejak awal ke jenjang pernikahan gitu kan. Dan memang eh, dalam pernikahan itu ya pasti harus ada rasa bertanggung jawab, suami ke istri, istri ke suami, dan ya terutama juga ke anak-anak juga gitu. Dan sekarang alhamdulillah aku nih work from home. Nah udah 1 bulan. Nah hikmahnya apa? Ya hikmahnya itu ya tiap hari ya ketemu sama istri, sama anak-anak bertiga. Akhirnya ya jadi tahu tuh kesusahan istri tuh ngurus rumah tuh. Oh, yang satu masak, terus yang satu butuh mimi, yang satu berantakin mainan. Jadi gimana ya? Ya memang jadi ini agak shock juga. Wah ternyata pekerjaan istri itu banyak juga ya. Dan Ya. lebih dari ya maksudnya eh, wah belum tentu nih kita yang di kantor nih bisa ngerjain kalau kita yang di rumah nih atau di balik. Nah alhamdulillah. Jadi di luar itu menurut aku juga kalau ya kita memang jodoh, bukan berarti ada kecocokan 100%. Cuman ya yang aku percaya itu kalau keluarga itu membawa berkah, membawa rezeki dari manapun itu berada gitu. Jadi alhamdulillah sampai sejauh ini aku juga sempat pindah ke kantor yang baru. Alhamdulillah ada hikmahnya, ada berkahnya, dan alhamdulillah juga ya terus bisa berjalan. Aku sama istri punya usaha salon, usaha kopi. Nah semua itu juga ya alhamdulillah itu menurut saya ya itu rezeki keluarga, rezeki dari suatu keberkahan yang diwujudkan. Ya berkah itu kan dari Allah ya, dari Allah. Ya berarti kan ada kepercayaan dari Allah itu kepada kita sekeluarga untuk uh, menjalankan kehidupan ini dengan rezeki yang kita terima. Itu sih sebenarnya. Jadi aku tangkap ya, Gimana? aku tangkap dari suami. Yang pertama, yang tadi dibilang pengen ketemu terus rasanya lebay, itu aku tangkap pertama feel. Berarti dia dapat feel langsung iya seneng nih gitu kan. Itu yang Betul. pertama buat dia. Yang kedua tanggung jawab, sama kayak aku, katanya dia tuh tanggung jawab. Ternyata tanggung jawab dia bisa nih ngurus anak-anak. Ternyata ngurus anak-anak di rumah itu ribet, bla 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 segala macem. 1000%. Wah. Nah, kemudian ketiga, dia meyakini bahwa jika berumah tangga itu rezeki pun jadi bertambah, Iya. nikmat pun jadi bertambah, kemudian rasa syukur juga jadi bertambah, dan ya, itu terbukti gitu. Jadi ibadah itu membawa rezeki dan membawa kebaikan. Jadi jangan yang di luar sana untuk ragu-ragu pacaran terus, tapi kapan sih halalnya? Nah itu harus diyakini bahwa nggak ada yang susah, rezeki bisa datang dan emang udah ditakdirkan dan memang sudah diatur. Justru malah jadi tambah dosa kalau misalnya
pacaran terus nyakitin hati atau malah keluar dari jalur agama gitu. Jadi tips-tips kita buat cari pasangan yang cocok diajak nikah ya, salah satunya itu pertama mungkin cocok, kedua tadi rasa tanggung jawabnya ada, terus yang dari aku tambahannya kelihatan kalau dia pekerja keras atau enggak ya, gitu. Jadi jangan lihat dari materinya tapi lihat dari usahanya gitu. Kalau misalnya materi ya itu bonus gitu, tapi bukan berarti oh anak orang kaya jangan deketin, nanti orang-orang kayanya manja bla 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 segala macam, itu belum tentu gitu. Jadi Dan- lihat sifat orangnya pribadi. Iya. Ah. Dan satu lagi nih, yang aku alami dan mungkin semua orang juga alami, itu namanya rezeki itu 100% itu adalah kebahagiaan, tapi rezeki itu belum tentu berupa materi. Bisa rezeki itu berupa kesehatan anak, kesehatan untuk anak, kesehatan untuk orang tua, Sahabat. kesehatan untuk diri sendiri, kesehatan untuk pasangan, itu juga rezeki. Nah, jadi jangan diasosiasikan bahwa rezeki itu selalu wah kita hari Hidup ini bermewah-mewah, nggak dapat rezeki, hidup bermewah-mewah. susah hidup kita. Ya, Nah, ya. rezeki itu suatu kenikmatan yang kita nikmati tergantung bagaimana kita menerimanya. Oke. Gitu. Jadi rezeki itu bisa dalam bentuk ya kita dapat hadiah dari orang, kita dapat misalnya kenaikan gaji, ataupun rezeki yang sifatnya justru bahkan rezeki itu bisa jadi tidak hadir saat ini, tapi rezeki itu misalnya anak yang pintar ketika dia nanti sudah kuliah, itu rezeki akibat dari apa yang kita doakan pada hari ini gitu. Jadi rezeki itu 100% tidak selalu berupa materi. Apapun yang kita nikmati itu merupakan rezeki. Kesehatan tubuh kita, kebahagiaan hati kita, keluarga kita, anak-anak kita, semuanya itu bagian dari rezeki dari Allah. Ya. Itu sih. Oke, cukup untuk topik hari ini, cara mengenal ciri-ciri pasangan yang oke. Tips-tips dari kita ya, karena kan kita udah nikah, jadi kita bisa kasih tipsnya gitu kan, karena kita udah ngejalaninnya gitu. Jadi jangan salah pilih. Yang pasti jangan baru kenal buru-buru nikah padahal belum tahu ya, kenalin dulu sifatnya, karena di sana nanti ada tuh yang namanya cobaan, terus ada mentalnya kuat di mana. Yang penting kalau mau nikah mentalnya siap atau enggak, karena pasti bakalan banyak cobaan. Oke. Squat. Scott. Oke, sekian dari kita. Terima kasih.